Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Azhari Hasibuan dengan NIM 8604070907. Saya dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, UPBJJ UT Medan. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu makna pilar dalam konteks pendidikan sebagai dasar atau tiang penguat sistem pendidikan. Pertanyaan yang kedua, prinsip dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, Ingarso Sungtolodo, Ingmadia Mangunkarso, Tutwuri Handayani. Pertanyaan yang ketiga, analisis relevansi dan tantangan penerapan prinsip tersebut dalam era digital, misalnya dalam pembelajaran daring, literasi digital, karakter peserta didik, dan peran guru. Yang terakhir adalah refleksi singkat tentang bagaimana pilar tersebut dapat menjawab persoalan pendidikan nasional saat ini. Latar belakang, pendidikan saat ini menghadapi tantangan perubahan teknologi yang cepat, penurunan karakter peserta didik, dan kesenjangan akses pembelajaran. Persoalan ini tidak bisa diselesaikan hanya dengan solusi teknis. Diperlukan landasan yang kuat agar pendidikan tetap terarah dan berkarakter. Pilar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara hadir sebagai pondasi untuk menjaga arah dan nilai pendidikan di era digital. Pertanyaan yang pertama, apa makna pilar dalam konteks pendidikan? Pengertian pilar pendidikan. Pilar dimaknai sebagai dasar, pondasi, dan tiang penyangga utama sistem pendidikan. Fungsinya menjadi landasan dalam menentukan arah, tujuan, dan proses pendidikan agar berjalan teratur dan sistematis. Tanpa pilar yang jelas, pendidikan mudah kehilangan fokus dan hanya mengejar capaian akademik. Pilar memastikan pendidikan mampu membentuk manusia yang berkualitas secara intelektual, moral, dan sosial. Fungsi pilar dalam praktek pendidikan, ibarat bangunan yang butuh tiang agar kokoh. Pendidikan butuh prinsip dasar agar tetap stabil. Pilar menjadi pedoman bagi guru dalam mengajar, bagi siswa dalam belajar, dan bagi pemerintah dalam membuat kebijakan. Tujuannya adalah menghasilkan peserta didik yang tidak hanya cerdas, tetapi juga memiliki karakter, etika, dan keterampilan sosial. Dengan pilar ini, pendidikan tetap konsisten dengan nilai kebangsaan, meski menghadapi perubahan zaman. Pertanyaan yang kedua, apa prinsip dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara? Ingarso Sungtolodo dan Ingmadia Mangunkarso. Ingarso Sungtolodo berarti di depan memberi teladan. Guru harus menjadi contoh dalam sikap disiplin dan tanggung jawab. Siswa belajar nilai melalui apa yang mereka lihat dari pendidikannya. Ingmadia Mangunkarso berarti di tengah membangun semangat. Guru hadir mendampingi, memotivasi, dan mendorong siswa agar aktif, kreatif, dan percaya diri dalam belajar. Kedua prinsip ini menekankan peran guru sebagai teladan dan mengerak semangat belajar. Tutwuri Handayani dan makna keseluruhan. Tutwuri Handayani berarti di belakang memberi dorongan. Guru memberi ruang dan kepercayaan agar siswa berkembang mandiri, berpikir kritis, dan mengambil keputusan. Ketiga prinsip ini membentuk kerangka pendidikan yang utuh. Pendidikan tidak hanya transfer ilmu, tetapi juga pembinaan karakter, kemandirian, dan potensi peserta didik secara menyeluruh. Ini menjadi ciri khas pendidikan nasional yang humanis. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana relevansi dan tantangan prinsip Ki Hajar Dewantara di era digital? Relevansi dalam pembelajaran digital. Dalam pembelajaran daring, guru tetap dituntut menjadi teladan dalam penggunaan teknologi yang bijak. Etika digital, disiplin, dan tanggung jawab harus ditunjukkan guru agar menjadi contoh bagi siswa. Prinsip Ingmadia Mangunkarso relevan untuk meningkatkan literasi digital siswa. Guru membimbing siswa untuk melihat informasi benar, menghindari hoaks, dan menggunakan media sosial secara positif. Tantangan dan pembentukan karakter.
Kemajuan teknologi membawa dampak negatif. Interaksi sosial menurut sumber bullying dan kecanduan budget. Prinsip Tutwuri Handayani diperlukan agar guru mendampingi siswa membangun karakter dan kemandirian di tengah arus informasi. Tantangannya, guru bukan lagi satu-satunya sumber ilmu. Guru harus meningkatkan kompetensi digital, kreativitas mengajar, dan kemampuan membangun hubungan humanis. Kesenjangan akses teknologi juga menjadi hambatan pemerataan pendidikan digital di Indonesia. Pertanyaan yang terakhir, bagaimana refleksi prinsip ini terhadap pendidikan nasional saat ini? Refleksi terhadap persoalan pendidikan. Persoalan saat ini meliputi menurunnya karakter peserta didik, rendahnya literasi, kurangnya motivasi belajar, dan dampak negatif teknologi. Prinsip keteladanan, motivasi, dan pendampingan dari Ki Hajar Dewantara dapat menjadi solusi atas persoalan tersebut. Pendidikan harus diarahkan untuk membentuk manusia yang berkarakter, mandiri, dan bertanggung jawab, bukan hanya mengejar nilai akademik. Guru tetap memegang peran penting sebagai pembimbing moral dan sosial di era digital. Penutup, penerapan nilai-nilai Ki Hajar Dewantara secara konsisten membuat pendidikan Indonesia lebih humanis dan adaptif. Pendidikan yang berlandasan pilar ini mampu menjawab tantangan zaman tanpa kehilangan jati diri bangsa. Tujuannya jelas, menghasilkan generasi yang cerdas secara intelektual dan berakhlak baik bagi masyarakat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.